feeling. Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika saya. Dan ya, hari ini saya akan bahas dua buah soal ya. Jadi ini soal yang pertama. Jadi ya ini soal yang ditanya lah ya. Jadi langsung aja kita cek soalnya. ABCD adalah persegi panjang, di mana BD adalah diagonal. Ini ABCD persegi panjang, BD diagonal. Oke. Dan CF berpotongan BD di E. CF. Oke, ini E ya, udah jelas ya. Luas segitiga BEF dan segitiga BEC berturut-turut 20 cm pangkat 2 dan 30 cm pangkat 2. Oke, kita tandai dulu ya. Saya pakai warna merah. BEC ini 20 ya, cm pangkat 2. BEC ini 30 cm pangkat 2. Oke. Terus yang ditanya adalah luas segi 4 ADEF. ADEF. Oke, yang ditanya adalah ini ya. Kita hasil dengan warna biru dikit yang seperti ini. ADEF. Oke. Seperti ini soalnya. Ini ada pilihan gandanya. Mungkin yang mau coba bisa di pause dulu videonya ya. Oke, langsung aja kita cek sama-sama pembahasannya seperti gimana. Di sini diketahui luas ya untuk segitiga BEF dan BEC dan luasnya. Oke, kita akan gunakan karena mereka memiliki tinggi yang sama ya. Memiliki tinggi yang sama. Segitiga BEF dan BEC memiliki tinggi yang sama. Jadi saya bisa gunakan perbandingan luasnya ya. Jadi perbandingan luasnya akan sama juga dengan perbandingan alasnya. Jadi kita tuliskan di sini alasnya adalah EF dengan EC ya. FE atau EC boleh ya. Jadi bisa saya tuliskan adalah FE kita bandingkan dengan, kita perkan dengan EC itu sama juga dengan perbandingan luas segitiganya. Jadi luas segitiganya adalah saya tuliskan pakai kurung siku, apa tadi namanya, BEC ya, BEF ya, BEF ini BEF ya, diper dengan luas segitiga BEC ya. Ya, nanti diperoleh 20 per 30 sama juga dengan 2 per 3. Oke, jadi saya dapat FE banding EC adalah 2 banding 3 ya, 2 per 3, 2 banding 3. Oke. Gimana lagi? Oh ya, oke. Karena saya mau cari ini, kalau saya dapat luas ABD, berarti tinggal saya kurangkan dengan BEC ya. Jadi kalau saya bisa ketemu ABD, harusnya selesai. Oke, untuk cari ABD nggak bisa ya, nggak bisa langsung ABD ya. Kita akan memanfaatkan ya dua buah segitiga ini, segitiga yang bawah ini ya, dengan konsep kesebangunan. Segitiga BEC, bukan BEC, BEF. Segitiga BEF itu sebangun dengan segitiga yang bawah apa? BEF, DCE ya. DEC. Jadi ya ini pakai sudutnya sama ya. Ini E-nya bertolak belakang. Sudut ini berseberangan dengan sudut ini berseberangan dengan ini. Jadi sudah terbukti bahwa segitiga BEF itu sebangun dengan segitiga DEC. Oke, lalu ya berarti bisa berlaku perbandingan sisi ya. Kita butuh sisi apa? Kita bisa pakai FB ya, DC, FB per DC. Oke, kita akan pakai ini. FB per DC itu juga sama dengan BE per ED
BE per ED itu juga sama dengan ya yang barusan kita cari FE per EC ya. FE per EC. Nah, nilainya akan sama juga. FE per EC itu adalah 2/3. Berarti sama juga dengan 2/3. Nah, kita tinggal gunakan yang mana saja bisa. Bisa kita gunakan yang ini atau kita gunakan yang FE, bukan, kita gunakan yang BEED atau FBDC. Nah, kita pakai konsep yang sama lagi kayak tadi. Yang ini kan alasnya, tingginya sudah sama. Segitiga BEC, kita tuliskan aja ya. Segitiga BEC dan segitiga BEC dan segitiga DEC. DEC memiliki tinggi yang sama ya. Tinggi yang sama. Sehingga perbandingan luasnya akan sama juga dengan perbandingan alasnya ya. Jadi luas pakai kurung siku BEC kita bagi dengan luas DEC itu akan sama juga dengan perbandingan alasnya, yaitu BE dengan ED ya. BE dengan ED. Ini BE per ED. Nah, ini akan sama juga dengan 2/3. Oke, tinggal masukkan nilainya. BE-nya sendiri, luas segitiga BEC sendiri ada 30. Jadi 30 per luas segitiga DEC itu sama dengan 2/3. Dari sini kita dapatkan luas segitiga DEC itu sama dengan ya 90/2 ya. 90/2 ya sama dengan 45 cm persegi. Oke, kita dapat luas segitiga ini 45 ya. Berarti BCD, luas segitiga BCD itu ya sama juga dengan luas ini ya, karena ini persegi panjang dan BD adalah diagonal, maka luas ABD itu akan sama juga dengan BCD ya. Luas ABD itu akan sama juga dengan luas BCD ya, berarti sama dengan 45 kok derajat 45 cm pangkat 2 cm pangkat 2 ditambah 30 cm pangkat 2 ya, kan diperoleh dari mereka berdua ya. Oke, sama. Tadi ini kita dapat 75 cm pangkat 2. Berarti hampir selesai ya. Yang kita inginkan adalah ADEC. ADEC berarti kita tinggal kurangkan dengan 20. Oke, harusnya sudah fix, sudah selesai. ADEF ya, ADEF. Luas ADEF yang kita inginkan itu sama dengan ya luas ABD kita kurangkan dengan luas ya B, apa tadi ya, lupa lagi namanya, BEF ya, BEF. Oke, namanya adalah BEF. Oke, tinggal kita masukkan aja 75 dikurang 20 ya kalau nggak salah ya. Betul kan 20? Ya 20 ya. Lupa ya. 20. Berarti sama dengan 75 20 berarti 55 ya. Sentimeter pangkat 2. Apakah ada pilihan gandanya 55 cm pangkat 2? Ya, ternyata tidak ada di option ya. Jadi di option tidak ada penyelesaiannya. Ya, menurut kalau kata kuncinya itu kunci jawabannya ya, menurut kunci jawabannya ya dari yang menanyakan soal ini katanya kunci jawabannya adalah 150. Jadi kalau kuncinya 150, menurut saya yang ditanya bukan
ADEF, tapi luas ABCD ya. Ya itu bisa 150 itu bisa dari 75 dikali 2. Karena luas ABD itu sama dengan BCD. Jadi 75 kali 2 150. Nah, kalau yang ditanya adalah ABCD, maka kuncinya benar 150. Tapi kalau pertanyaannya adalah ADEF, ya tidak ada di option. Jawabannya adalah 55. Oke, selesai nomor 1, kita akan lanjutkan nomor 2 di video lanjutannya. Ya, ini adalah soal keduanya ya. Tadi yang pertama itu soal nomor 8, ini soal nomor 9. Jadi langsung aja kita cek ke soalnya. Luas daerah dihasil pada gambar ya. Yang ditanya luas daerah yang dihasil pada gambar. Oh enggak, luas daerah yang dihasil pada gambar berikut adalah 28 cm pangkat 2. Jadi yang dihasil ini 28 cm pangkat 2. Luas daerah cincin itu mana? Oh, daerah antara dua lingkaran tersebut. Daerah antara dua lingkaran. Oh, yang ini ya. Oke. Berarti yang lingkaran ini adalah titik-titik. Oke, di sini tidak ada data apa-apa, cuma luas daerah yang dihasil saja. Tapi kalau kita perhatikan luas daerah yang dihasil itu bisa kita dapatkan ya. Kita kasih keterangan dulu. Ini saya beri nama O. Ini A. Ini A. Lalu ini B ya. Ya. Jadi jari-jari yang kecil itu OA. Jari-jari yang besar itu OB ya. B. Oke, jadi kita akan mulai aja. Misal ya. Misal OA itu jari-jari yang kecil ya. Jari-jari yang kecil itu saya misalkan R kecil saja. Lalu OB jari-jari yang lebih besar itu R kapital ya, huruf besar. Oke. Dari luas yang dihasil ini bisa kita peroleh ya. Luas arsil. Luas arsil itu bisa kita peroleh dari ini harus kasih huruf lagi ya di atas ya. Jadi AB, ini C, ini D ya. Ya. Kita kasih huruf ini aja, O, A, B, C, D. Jadi ini bisa diperoleh dari segitiga luas pakai ya, saya tulis luas ya, nggak usah kurung siku lagi. Luas segitiga yang besar ya. Yang besar itu OBD. OBD kita kurangkan dengan luas segitiga yang kecil berarti OAC. Ya, betul kan? Luas segitiga yang besar ini kita dapat, lalu kita kurangkan dengan luas segitiga kecil, dapat yang dihasil. Kayak benar ya. Kita tinggal masukin aja. Luas yang dihasil itu nilainya adalah 28. Satuannya saya tidak masukkan dulu. Luas segitiga OBD itu ya ini kan, ini tidak ada keterangan siku-siku ya. Mungkin di sini perlu saya tambahkan siku-siku ya. Berarti dia 90 derajat ya. Oke, kita tambahkan 90 derajat. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah ya bisa OB, bisa OD ya. Nilainya sama, berarti setengah dikali jari-jari besar kali jari-jari besar. Dikurang setengah dikali yang kecil, berarti jari-jari kecil ya. R kecil kali R kecil. Oke, di sini kita peroleh 28 sama dengan ya setengahnya saya keluarin. Kita faktorkan ya. Nah, sifat distributif setengah, berarti sini adalah R kuadrat dikurang R kuadrat juga ya. Tapi yang jari-jari besar dikurang jari-jari kecil. Sampai di sini ya kita bisa peroleh R pangkat 2 dikurang R pangkat 2 itu sama dengan 28 kali 2, 56. Nah, sampai di sini kita ketemu satu bentuk ini. Tapi belum bisa kita apa-apakan. Kita simpan dulu. Kita masuk ke yang diinginkan. Luas daerah cincin. Luas daerah cincin ya sudah jelas. Luas daerah cincin tuh yang ini ya. Saya hasil dengan warna biru ini ya. Ini luas daerah cincin ini. Ya, ini yang saya hasil biru ini. Nah, ini luas daerah cincin jelas bisa kita peroleh dari luas lingkaran besar kita kurang luas lingkaran kecil. Jadi di sini saya tuliskan luas cincin itu sama dengan luas lingkaran
besar dikurang luas lingkaran kecil. Ya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja lingkaran besar berarti pi kali jari-jari besar kuadrat dikurang pi dikali jari-jari kecil kuadrat. Ya, kita faktorkan pi-nya diperoleh R pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Nah, kita sudah punya nilai R pangkat 2 dikurang R pangkat 2 ya, R kapital pangkat 2 dikurang R kecil pangkat 2. Ya, kita tinggal substitusi aja. Jadi ini kita peroleh ya 56 pi. Selesai. Apakah ada pilihan gandanya? Oke, kali ini ada ya. Jawabannya adalah A. Kalau ini ada, kita ketemu A. Dengan catatan ini siku-siku ya. Di soal ini belum ada siku-siku. Ya, moga-moga siku-siku benar ya. Oke, selesai untuk pembahasan soal kali ini. Jadi ada 2 soal yang ditanyakan. Nah, kira-kira seperti ini. Nomor 8-nya tidak diketemu jawaban yang ada pada pilihan ganda ya. Tapi kalau nomor 9 ini kita ketemu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share ke kawannya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan sampai jumpa lagi di pembahasan video lainnya. Bye-bye.